Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten diduga menampar muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Saat teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan sekolah. Kepala sekolah diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Akibatnya, kepala sekolah didemo oleh para siswa yang melakukan mogok belajar hingga dilaporkan ke polisi. Kadang aku bertanya kepada diriku sendiri, sejak kapan menjadi seorang guru berarti harus selalu benar, selalu sabar, selalu suci dari kesalahan? Sejak kapan masyarakat menuntut kami menjadi malaikat? Sementara kami ini, manusia-manusia lelah, manusia yang ingin semua anak didiknya tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang mereka lihat hari ini. Bukunya boleh dibuka. Sebelum dimulai mata pelajaran kali ini, kita absen terlebih dahulu ya. Pania, Lala, Asem nih, asem belakang yuk. Bentar, gua samperin sini dulu. Bawa yang nih. anjing lama nih pasti. Sebut ayo. Ayo. Sebut dah. Gondrong. Sem. Kau dong, buruan. Bentar, gua dulu sabar. Lama. Pegang gua aja nih. Nah ini nih, gua udah temen nih. Di sekolah. Lagi apa dong? Monyet. Bu. Kemarin saya minta tolong Pak Joko untuk cek kondisi WC belakang. Sudah dicek belum ya Pak? Soalnya dari tadi saya cari Pak Joko nggak ketemu. Oh, Pak Joko. Hari ini dia gak masuk, Bu, karena anaknya sakit, dirawat. Jadinya tukeran sama saya hari ini, Bu. Walah, pantas aja nggak ketemu. Ya udah, terima kasih ya Pak. Ya, Mari sama-sama, Pak. Bu. Kantin yuk. Wah, tadi aja Nino yang dibangga-banggain. Berteman bener teman. Sekarang minta antar sama gua. Bagaimana sih lu? Cik, antaran doang apa? Ya udah, gua juga haus nih. Habis juga minum. Ayo. Lah, tolong. Bentaran kok, gua kebelet kencing anjir. Dirilah gua sini. Aku melihatnya, seorang siswa masih berseragam, masih di lingkungan sekolah, menyalakan rokok dengan wajah tanpa merasa bersalah. Nina, ngapain kamu, ha? Enggak, Bu. Jangan bohong kamu, saya lihat. Nina, mau kemana kamu? Nina, berhenti. Oi, anjing. Apa dah ngintip-ngintip? Si Nino mana? Ketahuan kata sekolah anjir. Dia hari gak tahu kemana.
Gak ada kapok-kapoknya, kamu sudah berapa kali saya tegur. Enggak Bu, aku nggak ngerokok. Jangan bohong kamu, jawab. Hari itu, aku kehilangan kendali. Entah apa yang terjadi dalam diriku. Amarah, kekecewaan, rasa gagal sebagai pendidik, semua menumpuk begitu saja. Tanganku lebih cepat bergerak dari pikiranku. Satu tamparan, ya, hanya satu tamparan. Bu, ini fatal. Apa yang ibu pikirkan? Tamparan itu terekam dan sekarang sudah tersebar di grup-grup orang tua. Reputasi kita, reputasi sekolah, semua hancur. Sabar Bu, kami semua sedang terkejut. Mungkin kepala sekolah juga sedang menanggung beban. Saya tahu, saya kehilangan kendali. Tapi ketika melihat mereka semua berbohong setelah semua peringatan itu, rasa gagal menampar diri saya terlebih dahulu. Baru tangan saya yang bergerak. Rasa gagal bukan alasan untuk menyakiti fisik. Dia anak yatim, Bu. Seharusnya Ibu lebih hati-hati, lebih bijak. Kami diajarkan untuk mendidik, bukan menyakiti. Saya tahu dan saya menyesal, tapi kalian semua di sini tidak melihat bagaimana anak-anak itu, termasuk Nino, melanggar berulang kali. Kami sudah mencoba berbagai cara non-fisik, tapi saya lelah, semua lelah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk dituntut sempurna. Kami mengerti Bu Yanti, tapi untuk saat ini penyesalan saja tidak cukup. Kita harus memikirkan bagaimana langkah selanjutnya sebelum orang tua benar-benar datang ke sekolah. Langkah selanjutnya sudah jelas. Polisi akan datang. Ibu harus menerima konsekuensinya. Pencet kepala sekolah! Kami butuh keadilan! Tanpa bukan solusi! Pencet kepala sekolah! Kami butuh keadilan! Pencet kepala sekolah! Siswa bukan daripada anak. Kami siswa menuntut daripada keadilan! Siswa bukan daripada ajang, daripada kekerasan. Angkat tangan kiri kalian kawan-kawan sebagai daripada bentuk perlawanan. Tenang, semua tenang. Bisa diam dulu nggak? Saya tidak terima. Anak saya bukan binatang yang bisa ditampar seenaknya. Kepala-kepala macam apa Anda? Ibu Linda, kami menerima laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kami harap Ibu dapat ikut ke kantor kami untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ya Pak, saya akan ikut. Anda akan bayar mahal atas perbuatan Anda. Bu, kami akan dampingi. Kuatkan diri ya Bu. Jelas Yang Mulia bahwa tindakan Ibu Linda selaku kepala sekolah adalah pelanggaran hukum. Ini bukan pendidikan, ini adalah penganiayaan Yang Mulia. Yang dimana anak dari klien kami, saudara Nino, mengalami trauma psikis yang sangat berat Yang Mulia. Maka dari itu kami menuntut hukuman maksimal dan pencopotan jabatan secara permanen. Terima kasih Yang Mulia. Tenang, semuanya tenang. Yang Mulia, kami memohon pertimbangan. Klien kami, Ibu Linda, adalah seorang pendidik dengan rekam jejak pengabdian yang panjang. Tindakannya adalah puncak frustasi dari kenakalan siswa secara berulang dan kurangnya dukungan orang tua. Klien kami mengakui kesalahannya dan menyesalinya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengakuan terdakwa, dan dampak sosial yang ditimbulkan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Linda dijatuhi hukuman berupa pencopotan dari jabatan kepala sekolah dan pelarangan praktik mengajar seumur hidup di lembaga pendidikan manapun. Semua berakhir. Sebuah tamparan tunggal mengakhiri pengabdian seumur hidup. Di akhir cerita ini, aku hanya seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi. Bukan malaikat, tapi aku berharap kegagalanku menjadi pelajaran
Tentang batasan antara mendidik dan menghakimi itu begitu tipis, dan kita sebagai guru harus selalu mengingat di mana letak garis itu. Dan kini, semua telah terjadi. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berharap semoga ia suatu hari mengerti. Semoga ia tahu bahwa tamparan itu bukan tentang amarah, tapi tentang rasa yang tersesat. Dan andai takdir mengizinkan, suatu saat nanti, ketika ia sudah menjadi orang dewasa, ia bisa datang kepadaku. Bukan untuk memberi maaf, tapi untuk menunjukkan bahwa hidupnya tetap baik-baik saja.